Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 studi fikih D yang beranggotakan Ali Ridho Jailani, Rahmat Salam, dan Rezia Diana Imelda. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah dan poin kami yang berjudul konsep aplikasi dan implikasi ajaran berbuat baik atau al-ihsan dan hak memanfaatkan benda secara bersama atau hakul irtifak bagi sebuah bangunan dalam fikih arsitektur. Kali ini saya Rahmat Salam akan mempresentasikan bagian konsep baik atau kebaikan dan buruk atau keburukan berdasarkan teori-teori etika. Yang pertama, baik buruk sebagai karakteristik akhlak. Secara istilah terdapat beberapa pandangan para ahli yang berkenaan dengan pengertian akhlak. Ibnu Miskawih mengatakan bahwa akhlak adalah sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Yang kedua, macam-macam baik atau kebaikan, buruk atau keburukan. Akhlak mulia yang digambarkan Al-Quran memberi petunjuk tentang sikap dan sifat ketundukan manusia kepada seruan Tuhan yang diperkuat dengan kemampuan akalnya. Dengan kata lain, kebaikan akhlak adalah kebaikan yang disandarkan pada petunjuk syara dan akal sehat manusia sekaligus. Setelah itu pembahasan konsep kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran. Keragaman istilah baik atau kebaikan dan buruk atau keburukan memang tidak mudah untuk membedakan secara tegas perbedaan penggunaan istilah-istilah termasuk yang sama-sama mengandung pengertian kebaikan keburukan. Namun bila ditelaah secara seksama, akan dapat ditemukan bahwa masing-masing istilah memiliki kecenderungan tertentu dalam menunjukkan kebaikan. Al-Asfani menyebutkan bahwa al-husnu merupakan gambaran segala sesuatu yang menyenangkan dan disukai, baik berdasarkan pandangan akal, hawa, atau dari segi pandangan secara fisik. Sedangkan al-hasanah menggambarkan kenikmatan manusia pada dirinya, badannya dan keadaannya, seperti kemewahan, kelapangan, dan kemenangan. Sedangkan al-sayyi'ah biasanya digunakan untuk kelaparan, kesempitan, dan kesusahan. Ibnu Manzur menyatakan bahwa yang dimaksud al-khair adalah kebaikan berupa kenikmatan dunia yang terbaik dari segala sesuatu. Abu Ishaq menyebutnya bahwa pada dirinya terdapat kebaikan akhlak dan bagus rupa. Al-khair adalah segala sesuatu yang disukai seperti akal, adil, utama, dan sesuatu yang bermanfaat. Kebaikan berdasarkan kata ini dibagi dua, yaitu kebaikan mutlak dan kebaikan muqayyad. Kebaikan mutlak adalah kebaikan yang disenangi pada setiap keadaan dan siapapun, seperti surga. Sedangkan kebaikan muqayyad adalah kebaikan yang mungkin baik bagi seseorang dan dalam keadaan tertentu, tetapi tidak bagi yang lainnya atau dalam keadaan lainnya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akan lanjutkan kepada saudara Ali Redo untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah keberagaman istilah baik dan buruk. Sedangkan konsep kebaikan dan keburukan dalam al-ma'ruf al-munkar menunjukkan kecenderungan kepada kebaikan keburukan yang berhubungan dengan ketaatan dan ketundukan manusia kepada Allah, Sang Pencipta. Secara akal dan cara mudah dikenali masyarakat umum. Secara tegas, Al-Quran sering menggunakan istilah al-ma'ruf al-munkar dengan persandingan dengan kata amara dan naha. Konsep kebaikan dan keburukan dalam term al-maslahah dan
Al-mafsadah lebih cenderung kepada gambaran kebaikan yang berhubungan dengan kebaikan keburukan, kebaikan alam dan lingkungan secara umum, dan menunjukkan kebaikan bersifat amaliyah. Keterangan arah tersebut dapat dilihat dari larangan berbuat kerusakan di bumi, baik secara fisik maupun pada tatanan kehidupan secara umum. Pengertian hak. Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq. Hak ini bisa diartikan secara etimologi dan secara terminologi. Dijelaskan secara etimologi, hak ini memiliki banyak pengertian serta banyak orang yang berbeda pendapat terkait pengertian hak. Pengertian hak yang berbeda ini memiliki makna seperti milik, menetapkan dan menjelaskan ketetapan dan kepastian, kewajiban, dan kebenaran. Secara terminologi, pengertian hak ditemukan oleh ulama-ulama fikih. Salah satunya yaitu Wabah al-Zuhaili. Beliau mengartikan hak merupakan suatu kewenangan yang telah ditetapkan secara baik, yakni suatu yang berupa kekuasaan ataupun keharusan. Pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak merupakan suatu hal yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Hak merupakan tentang kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan. Macam-macam hak. Beberapa ulama berpendapat mengelompokkan hak. Berikut merupakan pendapat dari beberapa ulama, yaitu Mustafa Al-Zarqa. Beliau hak menjadi dua macam, yaitu al-haq al-mali dan al-haq ghair al-mali. Kemudian al-haq al-mali dibagi menjadi dua, yaitu al-haq al-syaksi dan al-haq al-aini. Pendapat dari Wabah al-Zuhaili mengenai hak subjek dan objek. Hak subjek merupakan mengenai hak dapat ditinjau dari sisi subjek hak. Hak objek merupakan hak serta kewenangan pengadilan. Hak yang subjek dibagi menjadi tiga, yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak mustarik. Hak objeknya terdiri dari al-haq al-mali dan al-haq ghairu al-mali, al-haq al-mujarrad, dan al-haq ghair al-mujarrad. Adapun al-haq al-mali dibagi menjadi al-haq al-syaksi dan al-haq al-aini. Hak dan kewenangan pengadilan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu al-haq al-diyani dan al-haq al-qadai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rikja. Macam-macam hak. Secara umum, hak dibagi menjadi dua, yaitu hak mal dan ghairu mal. Sedangkan hak ghairu mal terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak syakhsi dan hak aini. Dan hak aini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu hakul milkiyah, hakul intifa, hakul irtifak, hakul irtihan, hakul ihtibas, dan hakul qarar alal auquf. Definisi hakul irtifak, yaitu suatu hak yang diberlakukan atas suatu harta benda yang tidak bergerak dengan kepentingan harta benda tidak bergerak milik pemilik lainnya. Hal ini diartikan bahwa suatu hak yang terikat pada benda yang tidak bergerak, yang saling berdampingan dan sama sekali tidak bergantung dengan kepemilikan yang sebelumnya. Macam-macam hak hakul irtifak. Macam-macam hakul irtifak yaitu hakul al-syurb, hakul al-majr, hakul al-masil, hakul al-murur, hakul al-jiwar, dan hakul al-ta'ali. Nah, kesimpulannya, kata ihsan berasal dari hasunah yang berarti baik atau bagus. Yakni
perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Secara istilah, terdapat beberapa pandangan para ahli berkenaan dengan pengertian akhlak. Berdasarkan konsep ini, akhlak adalah sikap mental yang mendorong untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Keadaan atau sikap jiwa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan atau latihan. Kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq. Hak ini bisa diartikan secara etimologi dan secara terminologi. Hakul irtifak merupakan suatu hak yang diberlakukan atas suatu harta benda yang tidak bergerak dengan kepentingan harta benda tidak bergerak milik pemilik lainnya. Hal ini diartikan bahwa suatu hak yang terkait pada benda yang tidak bergerak yang saling berdampingan dan sama sekali tidak bergantung dengan kepemilikan yang sebelumnya. Itu dia presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.